wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan buat video untuk transaksi jual beli saham pada aplikasi HPX atau sekuritasnya namanya Henan Putira Sekuritas. Untuk aplikasi ini bisa dibilang cukup user friendly dan komplit ya teman-teman. Di sini aplikasinya bisa untuk melakukan transaksi nego melalui HP. Juga bisa. Jadi gini, dia mekanismenya itu kalau negonya bisa advertising, interbroker dan internal. Tinggal masukin aja di sini interbroker, internal. Internal itu adalah nego sesama sekuritas. Untuk interbroker adalah nego untuk antar broker, misalkan broker Henan Putira dengan broker Mirai Asset Management, Mirai Sekuritas, atau dengan Mandiri Sekuritas dan lain sebagainya. Untuk advertising ini adalah nego untuk pasang iklan teman-teman. Jadi misalkan saya mau nego bumi di harga 10. Nah, maka nanti jika teman-teman sudah melakukan menginputnya di sini, maka nanti akan otomatis akan dipasang di papan nih transaksi seperti ini. Oke. Di sini saya belum ke nego dulu karena itu nego biasanya jarang juga terpakai. Namun itu perlu bagi beberapa investor. Oke. Di sini ada fast order. Di sini adalah fungsinya buy sell, amen dan withdraw. Oke. Nah, di sini saya akan memulai bahasnya dari sell terlebih dahulu aja ya, biar lebih enak. Nah, di sini untuk melakukan sell tinggal klik tombol sellnya seperti ini. Ini buy, ini sell warna hijau, buy-nya warna apa nih? Agak kecoklat-coklatan menurut saya. Nah, di sini misalkan ada saham Sido, saya mau menjual di harga 870 dengan quantity lot saya punya 6. Saya masukkan di sini, saya pilih sell, lalu saya pilih continue. Nah, statusnya di sini match 6 lot gitu teman-teman. Oke, kenapa statusnya langsung match di sini? Karena 870 merupakan harga bid dari saham tersebut. Base bidnya adalah di harga 75, maka di sini akan match di harga 75 teman-teman. Jangan khawatir kalau salah ngeklik kayak gini atau kayak gimana. Ini banyak banget yang seperti ini, makanya saya buat contoh yang agak-agak salah gitu. Tapi di sini matchnya 870. Namun pada pencatatannya itu kita match itu di 875 gitu teman-teman. Oke, kita balik lagi. Misalkan kita ingin buy, oke, kita klik dulu. Jika sudah, kita cari nama sahamnya. Misalkan saya mau buy SKMI. Oke, saya mau buy SKMI itu di harga 92. Oke, saya buy SKMI di harga 92. Nilainya 5 lot. Kita continue, lalu send. Seperti itu. Nah, di sini untuk pengecekannya untuk saham-saham yang sudah masuk dalam antrian di papan bursa, papan perdagangan, tinggal di order list saja teman-teman. Jika status open, dia menandakan sedang dalam antrian. Jika status match, berarti sudah selesai antrinya, sudah punya barangnya. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melakukan transaksi buy ataupun sell
itu melalui order book, teman-teman. Di sini dia aplikasinya tinggal digeser-geser aja, teman-teman. Cari order book tinggal diklik di sini. Terus jika bid merupakan adalah harga untuk pembelian, offer itu penjualan, seperti biasa ya teman-teman, ya, nggak ada yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya gini, saya mau bid SKMI di harga 87. Nah, tinggal diklik sahamnya aja, angka sahamnya misalnya nih 87, teman-teman klik, lalu dia akan pindah di bayar platform transaksi untuk buy. Sisi yang membeli satu lot, continue, maka akan masuk ke dalam antrian. Gimana sih cara ceknya udah masuk antrian atau belum? Di order list kita balik lagi, SKMI buy di harga 87, SKMI buy di harga 92. Yang tadi Sido itu match di 870. Oke, gitu ya teman-teman, kurang lebih. Sebentar. Oke, di sini juga ada fitur yang menarik menurut saya, itu adalah smart order. Gitu teman-teman. Di sini smart order itu smart order buy sell. Di sini ada terdiri dari buy price, paralel, sama ocho. Ini ocho ini dia jadi prosesnya gini. Jika dia sudah menyentuh harga berapa, dia menentukan take profit dan stop lossnya secara langsung. Ini biasanya kalau bukan biasanya ya, mohon maaf, itu ocho itu menurut saya lebih baik digunakan hanya untuk sell, jangan untuk buy. Kalau buy lebih baik buy di tempat biasa aja, di platform order book atau fast order seperti itu. Nah, di sini ocho ini ada yang menarik. Menariknya gini, dia itu take profit dan stop lossnya itu cukup baik kalau menurut saya. Jadi udah bisa take profit di harga berapa. Jadi misalnya gini, jika saya mempunyai saham, misalkan saya punya saham, saya sell itu masih ada saham apa ya? Sebentar. Oke, saya punya saham di sini, saya punya saham Pura, misalkan Pura Stripway. Oke, di sini saya klik tombol sell, lalu klik ojo. Di sini saya take profit mau di harga berapa. Misalkan saya mau take profit di harga 50, stop lossnya di harga 1. Gini teman-teman, kalau untuk tawaran itu bisa sampai dengan 1 rupiah, seperti itu. Nah, di sini ada valid until. Valid until ini adalah masa berlaku dari saham ini sendiri, pemasangannya ya. Dia akan memasang terus menerus jika belum tereksekut atau tereksekusi berdasarkan take profit dan stop loss. Jika dia sudah menyentuh salah satu, maka esok hari harus dipasang kembali jika statusnya belum match. Ingat, ini ocho ini hanya membantu untuk proses pemasangan harga di papan transaksi, seperti itu, di papan bursa gitu, biar masuk antrian di sini, di order book ini. Nanti akan masuk antrian sini, seperti itu. Oke, kita balik lagi smart order, klik sell, klik ocho. Nah, di sini valid until-nya itu misalkan dia sudah menyentuh berdasarkan target take profit atau stop loss, maka untuk esok harinya sekalipun dia satu sebelum match di pasar, dia akan otomatis esok hari tidak terpasang kembali. Jadi fungsinya ocho ini hanya membantu untuk memasangkan ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah apa nih, salah pengertian.
ya biar ya kita saya juga sama belajar sih teman-teman. Jadi biar enggak ini aja, takutnya loh kok nggak match, saya pikir match karena kan itu udah target take profit dan stop lossnya gitu. Tapi jika pasar itu situasi pasar baik, dia sudah match, ya besar kemungkinan juga seperti itu. Jadi tergantung dari situasi kondisi pasarnya sendiri gitu teman-teman. Nah di sini coba kita contoh pasang saham Purawaranya. Saya mau take profit di harga 50, stop loss di harga 1, total lot saya masukin 50. Oke, sini saya klik langsung tombol sell. Saya nggak mau pasang valid until. Di sini ada informasi sama schedule ordernya. Ojo, klik agree, lalu continue, dan secara otomatis dia akan terpasang di order list. Mohon maaf, di order list, lalu pilih schedule list. Nah di sini ada schedule-nya di mana valid until-nya atau masa berlakunya sampai 5 November 2021 gitu teman-teman. Oke, jika di sini untuk teman-teman salah pasang atau seperti apa, teman-teman tinggal klik huruf W-nya. Di sini akan muncul pop-up withdraw order, lalu tekan yes. Seperti itu. Secara otomatis di sini berstatus cancel. Oke. Baik, ada lagi yang menarik adalah posisi paralel. Di sini smart order paralel, jadi teman-teman bisa beli langsung pasang jual gitu, atau jual dulu barangnya langsung pasang beli. Misalkan gini, saya mau beli Purawaran di harga 16, saya langsung mau jual jika dia sudah match di harga 30. Total lotnya misalkan saya mau beli 5, langsung buy, klik agree, lalu continue, maka dia akan masuk dalam order list, lalu pilih schedule list. Untuk smart order akan masuk ke dalam schedule list ya teman-teman ya. Order ini yang sudah ada di pasar, status open, reject, atau match, seperti itu. Kenapa ini kok ada reject? Ini adalah Purawaran rejekan dari tadi yang schedule list order ini, seperti itu. Nah tadi parallel order, dia mekanismenya seperti itu teman-teman. Jika dia sudah match, ya kan, saya pasang sell di harga 30, dia juga pasang open di harga 16. Jika harga 16 ini match, maka secara otomatis schedule yang di harga 30 akan masuk ke dalam order list dan masuk ke dalam transaksi papan bursanya, seperti itu teman-teman. Oke. Satu lagi di sini ada price, teman-teman. Kalau price ini berdasarkan kondisi, jadi seperti ini. Misalkan saya mau beli Purawaran di harga 8, total lot 1, berdasarkan last price sama dengan dari berapa. Jadi gini, ada beberapa investor atau pengguna itu dia maunya mainnya gini, jika last price atau harga terbaik sudah menyentuh di harga tertentu, maka dia ingin melakukan pembelian, baik di harga di bawah harga last price tersebut atau di atas harga last price tersebut. Nah misalkan gini, last price lebih kecil atau sama dengan dari 8. Di sini ada penentuannya, lebih kecil dari, ini lebih kecil dari atau sama dengan dari, ini lebih besar dari atau sama dengan dari, ini sama dengan dari. Kalau menurut saya lebih baik pakai yang sama dengan, karena jika last price sama dengan harga yang kita mau action, maksudnya kita mau ancang-ancang, ya kan,
mau ancang-ancang buy di harga 8 jika dia menyentuh di harga misalkan 10. Kalau dia sudah menyentuh harga 10, saya mau buy di harga 8 kuantiti 1 lot. Di sini juga ada valid until-nya. Valid until-nya juga bisa diaktifkan, maksimal itu 1 bulan. Oke. Jika ini sudah selesai, tolong diperhatikan kembali. Di sini posisinya berdasarkan yang sesuai dengan teman-teman inginkan, baik sama dengan dari, lebih besar dari, atau lebih kecil dari. Saya pilih sama dengan dari karena dia kalau sama dengan dari berarti berdasarkan last price. Kalau lebih besar dan atau sama dengan dari berarti kan lebih besar dari angka 8. Ya, saya pasang di atas ini. Ya, lebih besar dari atau sama dengan dari angka 8 ini. Atau lebih besar dari di sini lebih besar dari atau sama dengan dari harga yang saya tentukan triggernya ini. Misalkan lebih besar dari atau sama dengan dari 10. Harga sekarang ini 20, berarti kan lebih besar dari sama dengan dari 10, maka dia akan terpasang gitu. Kalau dia lebih kecil dari atau sama dengan dari, berarti kan kalau dia itu di harganya sekarang itu 20, maka dia masih akan monitoring seperti itu. Kalau sama dengan dari pun sama, dia akan memonitoring selama last price-nya belum menyentuh di harga 10. Setelah dia monitoring itu masuk last price di harga 10, maka akan tereksekusi last price di harga 8, akan dilakukan buy seperti itu per hari ini. Oke, ini langsung aja saya klik buy, lalu diklik agree, lalu continue, maka dia akan masuk di order list, schedule list. Di sini valid until tanggal 5 ya teman-teman ya. Jika teman-teman membatalkan, tinggal klik di withdraw-nya saja. Yes, ini juga ya sama, klik yes saja. Oke, seperti itu teman-teman. Kurang lebih fungsi dari transaksi buy sell untuk aplikasi HPX ini bagi saya kalau untuk pemula ini cukup mudah, cukup gampang diaplikasikan gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak, oh begini, oh cara banyak, wah masih banyak lagi juga yang agak lebih ribet sih teman-teman gitu dibandingkan ini. Oke, demikian video yang saya buat pada hari ini, semoga dapat membantu. Dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.